Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat pagi kepada rekan-rekan jurnalis, kepada segenap direksi dan manajemen Najpeng Indonesia, serta kepada rekan-rekan Najpeng Indonesia. Dan juga selamat pagi kepada narasumber kami pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Miranti Paramita, Marketing Communication and Public Relations dari Najpeng Indonesia. Baik, selanjutnya saya ingin menyapa para narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu Sindiani Adinata selaku Direktur Strategi Konsultansi Najpeng Indonesia. Selamat pagi, Bu. Pagi Terima kasih semua. atas waktunya, Bu. Kemudian berikutnya ada Ibu Syarifah Syauka selaku Senior Research Advisor Najpeng Indonesia. Pagi, Bu Sari. Selamat pagi, Mbak Anti. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Baik, Ibu Syarifah nantinya akan memberikan pemaparan mengenai Property Market Review di Jakarta, yaitu Jakarta Property Highlight semester kedua tahun 2023 dengan fokus pada sektor industrial dan retail. Selanjutnya, saya juga ingin memberikan gambaran mengenai rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pemaparan mengenai Property Market Review yang akan disampaikan oleh Ibu Syarifah. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau Q&A, di mana di sesi Q&A ini teman-teman jurnalis jika memiliki pertanyaan atau tanggapan dapat langsung mengklik icon raise hand atau juga dapat langsung drop the question di kolom pertanyaan chat yang sudah tersedia. Baik, itu saja kiranya dari saya. Mari kita lanjutkan langsung dengan presentasi dari Ibu Syarifah Syauka. Sari, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Anti. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak Ibu, rekan-rekan jurnalis yang telah bergabung bersama kami pagi ini di Press Conference Jakarta Property Highlight untuk semester kedua tahun 2023. Dan selamat pagi saya sampaikan juga kepada Bu Cindy dan seluruh jajaran pimpinan dari Najpeng Indonesia. Baik, rasanya senang sekali kali kedua kita bertemu untuk menyampaikan update terkait apa yang kita rekam sejauh ini dalam 3 bulan terakhir performa pasar properti di Jakarta. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya langsung menyampaikan pembaruan informasi dalam publikasi kami yang bertajuk Jakarta Property Highlights untuk periode semester kedua tahun 2023. Ada 2 sektor yang akan kami update dalam hal ini. Yang pertama adalah sektor kawasan industri, yang kedua adalah sektor retail. Setelah 3 sektor sebelumnya telah kami sampaikan dalam 2 minggu yang lalu. Baik, untuk industrial estate atau untuk sektor kawasan industri Greater Jakarta. Sebelum saya masuk ke dalam ulasan atau update terkait performa sektor kawasan industri, izinkan saya untuk memulainya dengan memberikan gambaran atau overview dari performa kawasan industri di kancah regional, dalam hal ini region atau wilayah Asia Pasifik. Jadi grafik yang kita lihat di depan slide ini adalah hasil dari publikasi Knight Frank Asia Pasifik yang menggambarkan atau merefleksikan salah satu variabel atau salah satu site yang mengisi ruang-ruang di kawasan industri pada umumnya, yaitu terkait pergudangan modern. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah refleksi dari pertumbuhan harga sewa gudang modern di Asia Pasifik pada semester kedua tahun 2023. Jadi seperti apa yang kita lihat bahwa Manila, gambaran dari bawah kita lihat pertumbuhannya positif sekitar 7%. Ya, dan kemudian kita lihat di grafik paling atas, kita lihat Shanghai, Beijing, dan Bangkok mengalami pertumbuhan yang relatif negatif ya. Lalu bagaimana dengan Jakarta atau Greater Jakarta dalam hal ini? Kita lihat bahwa secara umum pertumbuhan harga sewa modern logistic warehouse di Greater Jakarta berada pada angka positif 0,7%. Meskipun memang kalau kita lihat secara rata pertumbuhan harga sewa regional ini berada di angka 1,8% ya. Saya rasa masih cukup optimis untuk Jakarta, meskipun kita tetap harus waspada ketika stok-stok warehouse akan tumbuh berkembang pesat di Greater Jakarta mengingat permintaan yang juga cukup tinggi dari sektor e-commerce.
Berikutnya, baik. Bapak dan Ibu, saya akan masuk untuk memberikan update bagaimana performa kawasan industri Greater Jakarta pada semester kedua tahun 2023. Jadi, ketika kita bicara Greater Jakarta, maka capture area yang kita diskusikan pagi ini adalah mulai dari kawasan atau koridor barat sekitar Cilegon, Serang, Tangerang, dan masuk ke Jakarta. Kemudian koridor timur kawasan industri Greater Jakarta, Bekasi, Cikarang, kemudian Karawang, dan sedikit wilayah Purwakarta. Dalam coverage area tersebut, total pasokan untuk kawasan industri di Greater Jakarta saat ini sekitar 14.000 hektar. Kami mencatatkan ada tambahan stok dari dua kawasan, baik itu yang ada di koridor timur maupun yang di koridor barat. Dan dari total penjualan kumulatif tahunan, kami mencatat sekitar 66,4% penjualan lahan di kawasan industri terjadi di semester kedua tahun 2023. Dan pada submarket Bekasi dan Karawang di koridor timur ini menjadi best absorber atau menjadi penyerap lahan tertinggi di semester kedua tahun lalu. Dan kami juga identifikasi bahwa harga lahan masih relatif stabil di sepanjang tahun 2023, meskipun ada indikasi akan ada penyesuaian harga pada beberapa waktu ke depan. Selain itu, kami juga catatkan bahwa ada 3 occupiers yang dominan menyerap lahan di kawasan industri Greater Jakarta, atau sektor-sektor potensial yang menyerap lahan di kawasan industri Greater Jakarta, diantaranya adalah data center, kemudian sektor chemical dan elektronik. Dan selain dari beberapa estate yang ada di Greater Jakarta, kami juga melihat ada kawasan-kawasan di sekitar Greater Jakarta yang saat ini mulai tumbuh dan mempersiapkan land bank sekaligus infrastrukturnya untuk berkompetisi dalam pasar kawasan industri secara umum di Pulau Jawa. Baik, berikutnya. Bapak dan Ibu, berikut adalah pasokan, permintaan, dan tingkat penjualan kawasan industri Greater Jakarta di semester kedua tahun 2023. Kita lihat grafik batang paling kanan ya, menunjukkan bagaimana pasokan kumulatif, permintaan kumulatif, dan rata tingkat penjualan yang terlihat memang slightly increase ya, progresif untuk pasokan secara kumulatif, meskipun begitupun dengan rata tingkat penjualan. Kita lihat memang ada peningkatan, sedikit meningkat. Kita juga memperhatikan bahwa pasokan kumulatif ini akan memberikan kontraksi terhadap kumulasi tingkat penjualan secara keseluruhan. Berikutnya. Bapak dan Ibu, untuk grafik di bagian paling kiri ini menggambarkan serapan lahan. Serapan lahan dalam arti nilai jual lahan yang terserap oleh sektor-sektor industri atau oleh occupier di sepanjang submarket koridor barat sampai koridor timur. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat grafik batang warna ungu, ini cukup dominan ya, mendominasi sejak 2019, inilah submarket Bekasi dalam hal ini yang terjadi penyerapan lahan cukup tinggi di wilayah ini yang diikuti dengan submarket warna hijau atau Karawang, masih di koridor timur. Keduanya setidaknya dalam 4 tahun terakhir ya menjadi submarket yang cukup aktif dalam menyerap occupier di sektor industri. Berikutnya di grafik sebelah kanan ini menggambarkan harga lahan. Jadi kita lihat bahwa untuk submarket Tangerang, Karawang, Bekasi, Serang, dan Cilegon secara umum kompetisi harganya masih relatif stabil ya di angka kisaran 2-3 juta per meter. Dan kemudian kita melihat Bogor memiliki gap atau disparitas harga yang cukup tinggi dibanding submarket lainnya. Hal ini terjadi karena untuk wilayah Bogor, kawasan industri yang kami pantau adalah kawasan industri yang saat ini memiliki land scarcity atau keterbatasan lahan terkait ketersediaan lahannya yang ditawarkan ke pasar saat ini. Sehingga dengan lahan yang sedikit dan permintaan yang cukup tinggi di wilayah Bogor menyebabkan harga yang meningkat cukup tinggi saat ini. Berikutnya.
Baik, berikut adalah ringkasan pasar dari performa kawasan industri Greater Jakarta secara umum. Dapat kami sampaikan selain Bekasi dan Karawang sebagai submarket yang potensial, kami juga melihat Cilegon dan Serang di semester kedua tahun 2023 ini cukup potensial dan berada performa positifnya berada setelah Bekasi dan Karawang. Kemudian kami juga melihat di akhir tahun lalu ada beberapa estate di koridor timur yang menunda perluasan land bank-nya yang harusnya dirilis di akhir tahun 2023. Dan kemudian kami juga mencatatkan bahwa data center ini sebagai salah satu top occupier di Greater Jakarta, ini dalam 3 tahun terakhir menjadi sektor yang dominan menyerap kawasan industri Greater Jakarta. Seperti kita tahu di beberapa site di koridor timur saat ini dikembangkan sebagai pusat-pusat data center, termasuk kita lihat dalam beberapa tahun lalu di bagian selatan dari kawasan industri Greater Jakarta juga dikembangkan menjadi salah satu spot data center. Dan kami juga bisa sampaikan bahwa secara umum semester kedua tahun 2023 ini terlihat lebih baik dibandingkan semester awal tahun 2023. Memang performanya cukup meningkat jika kita bandingkan dengan semester atau paruh pertama tahun 2023. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa neighborhood area dari Greater Jakarta, kawasan-kawasan industri yang berada di sekitarnya ini saat ini cukup aktif untuk menarik occupier, merampungkan infrastrukturnya untuk compete terhadap kawasan industri Greater Jakarta dan sekitarnya. Kami mengidentifikasi ada di beberapa site di wilayah Subang dan Jawa Tengah yang saat ini juga cukup aktif untuk compete terhadap keberadaan kawasan industri Greater Jakarta saat ini. Berikutnya, baik, Bapak dan Ibu, saya akan masuk pada ulasan pasar retail. Jadi sebelum saya masuk kepada bagaimana gambaran dari performa retail Jakarta saat ini atau di semester kedua tahun 2023, saya akan mengawali dengan bagaimana gambaran umum terkait potensi investasi sektor retail menurut publikasi yang di-launching minggu lalu oleh Knight Frank Global yang bertajuk The Wealth Report 2024. Jadi disebutkan dari proses survei yang dilakukan oleh pengelola The Wealth Report menyebutkan bahwa responden menetapkan bahwa salah satu di antaranya retail sebagai sektor yang potensial untuk investasi di 2024. Ya, jadi retail ini masuk radar lah ya, radar investasi yang dilirik oleh para investor di ranah global saat ini. Saya rasa selain retail yang kami beri highlight kuning, kita juga melihat bahwa industri dan logistik juga menjadi salah satu sektor yang dinilai potensial sebagai instrumen investasi di tahun ini. Berikutnya, baik, setelah gambaran apa yang kita lihat, bagaimana potensi dari sektor retail di ranah global, saya akan masuk bagaimana performa retail di Jakarta pada semester kedua tahun 2023. Secara umum, total pasokan tetap di angka 4,9 juta square meter. Memang sepanjang tahun 2023 ini kita lihat tidak ada retail baru di Jakarta ya. Meskipun 2 tahun sebelumnya 2022 dan 2021 bahkan di tahun pandemi 2020 kita mendapatkan tambahan stok retail baru di Jakarta. Tapi terlihat di tahun ini ada suspensions atau total pasokan cenderung tetap. Dan kami juga melihat di tengah pasokan yang tetap tingkat okupansi retail ini naik tipis ya, sekitar 0,16% dari semester 1 dan kami mencatat juga angka yang sama sekitar 0,2% kenaikan okupansi secara tahunan. Dan rata harga sewa kami lihat sedikit meningkat atau terjadi penyesuaian sekitar 0,2%. Saat ini untuk rata harga sewa berada di angka 786.000 per square meter per month dan service charge pun mengikuti peningkatan harga sewa yang terjadi di sektor retail Jakarta saat ini. Dan Bapak dan Ibu, meskipun di tengah proses recovery ya,
kita lihat bahwa sektor-sektor atau tinan-tinan yang potensial tetap masuk mengisi ruang-ruang retail di Jakarta, diantaranya dari sektor department store, kemudian entertainment, fashion, sport apparel, dan F&B yang saat ini terus aktif mengisi ruang-ruang retail di Jakarta. Dan di tengah stabilnya stok retail di tahun lalu, kami melihat setidaknya tahun ini akan ada 3 proyek retail baru yang masuk di pasar retail Jakarta ya, sehingga akan menambah stok dari apa yang ada saat ini di angka 4,9 juta square meter. Dan kami juga mencatatkan setidaknya setelah tahun ini ada tahun 2026 di mana ada tambahan 1 stok retail baru lagi yang akan masuk di DKI Jakarta. Berikutnya. Baik, berikutnya adalah gambaran pasokan permintaan dan tingkat hunian dari retail di DKI Jakarta. Kita berada di grafik batang paling kanan. Kita lihat bahwa secara umum memang total pasokan tetap dan kita lihat bahwa tingkat hunian relatif stabil dengan peningkatan yang berada di kisaran 0,2% saja. Dan kita juga lihat bahwa jika bicara retail, kita memiliki beberapa grade retail dari mulai premium grade A, B, dan C ya. Jadi kalau kita lihat meskipun secara umum rata peningkatan okupansi di sektor retail ada 0,2%, salah satu grade yaitu grade A memiliki peningkatan nilai okupansi yang di atas rata-rata atau sekitar 1,45%. Ya, saya rasa ini cukup baik. Ini menjelaskan bahwa segmen pasar di grade A cukup tangguh dan memberikan implikasi yang positif terhadap performa sektor retail khususnya di grade A Jakarta saat ini. Namun demikian kita perlu juga melihat dan memahami bahwa tidak seluruh grade mengalami peningkatan. Grade C dalam hal ini harus terkoreksi ya sekitar 0,3 sampai 4,3% tergantung dari tipe retail pada grade C. Berikutnya, baik, Bapak dan Ibu, berikut adalah gambaran rata harga sewa per kelas premium grade A, B, dan C. Jadi masing-masing garis ya, line ini mengindikasikan kelas. Jadi kita lihat yang paling atas dengan harga sewa dan service charge yang tertinggi adalah untuk kelas premium grade A, dan grade A, B, dan seterusnya grade C. Jadi kita lihat memang secara umum untuk harga sewa relatif stabil meskipun ada peningkatan untuk grade A ya, sejak awal 2023. Dan untuk service charge kita lihat tidak bisa dihindari adanya peningkatan harga dari service charge ini sejak awal 2023 khususnya untuk premium grade A. Berikutnya, Bapak dan Ibu, berikut adalah gambaran sebaran existing retail di pie chart paling kiri ya, menggambarkan bagaimana sebaran existing retail berdasarkan area. Kita lihat untuk gambar coklat muda ini menggambarkan wilayah selatan yang saat ini dominasi dari sebaran retail berada di wilayah Jakarta Selatan, sekitar 36%. Sementara pie chart yang bagian kanan menjelaskan bahwa sebaran future retail itu adalah retail yang akan hadir. Retail baru yang akan hadir di Jakarta ini akan mendominasi di wilayah utara. Namun saya rasa tidak sepenuhnya mendominasi karena cukup merata, ada juga dari kawasan Jakarta Selatan, Timur, dan juga dari Jakarta Pusat. Namun memang kalau kita lihat secara sebaran, Jakarta Barat di tahun ini dan 2 tahun ke depan belum akan ada penambahan retail di Jakarta Barat. Berikutnya, baik secara umum ini adalah rekapitulasi rata hunian dan total pasokan untuk tabel yang di atas menggambarkan bahwa retail di Jakarta terdiri dari 2 tipe, baik itu sewa maupun strata title. Untuk tipe retail sewa memiliki rata hunian yang lebih tinggi dari rata retail yang ada saat ini di Jakarta. Angkanya di sekitar 83,76%, sementara untuk yang strata title berada di angka 69,8%.
Saya juga harus menyampaikan di sini bahwa di tengah tingkat hunian atau rata hunian retail Jakarta yang saat ini di angka 78,9%, kita memiliki setidaknya 1 juta square meter ruang kosong di ruang-ruang retail yang ada di Jakarta saat ini. Jadi ini menjadi PR kita bersama ketika diperlukan peningkatan performa untuk ruang retail, maka catatan kita adalah setidaknya saat ini clue yang bisa disampaikan ada sekitar 1 juta ruang retail yang perlu dioptimalkan fungsinya saat ini. Dan untuk future retail seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa setidaknya sampai 2 tahun ke depan kita akan memiliki 4 retail baru di Jakarta ya yang tersebar di beberapa kawasan kota Jakarta. Secara umum ada sekitar 206.000 meter persegi ruang retail baru yang akan menambah ruang retail Jakarta sehingga akan berada pada status atau stok di atas 5 juta square meter dalam 2 tahun ke depan. Berikutnya. Baik. Berikut adalah ringkasan pasar dari performa retail Jakarta. Secara umum seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa occupancy rate di kelas grade A ini mengalami peningkatan tadi sekitar 1,5% dan kondisi tersebut diikuti dengan peningkatan harga sewa di grade A yang mencapai sekitar 7,9% jika kita bandingkan peningkatan harga ini year on year atau dari tahun sebelumnya. Dan kemudian di samping peningkatan atau penyesuaian harga sewa di grade A, di ruang retail pada kelas grade A, kami juga menemukan bahwa penyesuaian harga terjadi untuk service charge di kelas yang sama di angka sekitar 0,4%. Jika kita lihat peningkatan harga atau komparasi per periode. Dan mungkin sekarang jadi hal yang sering kali kita temukan bahwa setelah masa pandemi berakhir, maka kita memiliki PR untuk navigating the recovery atau menavigasi bagaimana pemulihan-pemulihan di berbagai sektor properti berjalan. Dan retail memang salah satu yang mempunyai sifat pulih lebih cepat dibandingkan dengan sektor-sektor properti yang lain. Namun memang tidak sedemikian cepat berlangsung atau otomatis berlangsung ketika pandemi berakhir, maka bounce back akan lebih cepat berlaku di retail, namun perlu diikuti dengan inovasi-inovasi ya seperti yang saat ini dilakukan oleh beberapa retail di Jakarta. Setidaknya ada sekitar 7% retail dari seluruh populasi retail yang ada di Jakarta melakukan renovasi dan juga melakukan proses-proses yang mengarah pada rebranding sehingga new experience kepada pengunjung dapat ditawarkan dan dapat menarik tingkat kunjungan lebih baik di tahun-tahun ini. Dan untuk akhir tahun lalu kami juga mencatat bahwa libur-libur panjang seperti libur Natal dan akhir tahun ini memberikan implikasi yang positif terhadap tingkat kunjungan retail secara umum di Jakarta. Dan selain itu kami juga melihat bahwa ruang-ruang pertemuan di dalam ruang-ruang retail juga diperlukan. Tinani F&B dalam hal ini memberikan atau memiliki important role ya karena memberikan penawaran-penawaran yang baru dengan ruang-ruang yang relatif lebih segar dibandingkan dengan ruang-ruang F&B yang kita temui di masa sebelum pandemi. Dan saat ini mungkin kita seringkali melihat stand-alone retail atau alfresco dining retail ya yang menjamur di Jakarta. Setidaknya kami catatkan di luar ruang-ruang retail, di luar retail building yang ada di Jakarta, kami mencatat setidaknya ada sekitar 13 mall atau alfresco dining retail yang berkembang di Jakarta saat ini dalam 3 tahun terakhir. Saya rasa ini sebagai bentuk dari inovasi dan adaptasi dari retail dan pengelola retail untuk menghadirkan ruang-ruang yang lebih fleksibel, tidak hanya ruang transaksi, tapi ruang-ruang untuk berinteraksi sesama komunitas di wilayah-wilayah urban yang dihadirkan saat ini di Jakarta. Baik, saya rasa demikian update yang dapat saya sampaikan untuk sektor industri dan sektor retail Jakarta.
Untuk sesi berikutnya saya akan kembalikan kepada Mbak Miranti. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sari atas pemaparannya. Langsung saja kami lanjutkan dengan sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Saat ini sudah ada satu pertanyaan dari Mas Sandi, industriproperty.com, mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta yang sedang dibahas sebagai akibat pindahnya ibu kota ke IKN. Kira-kira ini bagaimana pengaruhnya jika RUU DKJ ini disahkan terhadap pengaruhnya bagaimana terhadap sektor properti di Jakarta? Baik, mungkin kepada Bu Cindy atau Bu Sari, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Sandi atas pertanyaannya. Jadi memang untuk perpindahan ibu kota ke IKN ini DKI rencananya akan menjadi DKJ gitu ya, Daerah Khusus Jakarta. Nah, impact-nya ke pasar properti memang banyak kalangan yang menanyakan, khususnya yang disorot adalah sektor office, karena kantor-kantor pemerintahan itu juga akan kosong. Nah, Knight Frank sebenarnya sejak sebelum pandemi kita pernah melakukan semacam benchmarking gitu ya, studi perpindahan ibu kota negara di negara-negara lain. Ya, memang tidak ada yang directly comparable dengan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN ini, karena pada umumnya negara-negara lain itu pindahnya, jarak perpindahannya relatif lebih dekat gitu ya. Tapi pelajaran yang bisa diambil adalah pada umumnya mother city atau ibu kota awal itu akan tetap menjadi kawasan pusat bisnis. Jadi yang pindah hanya ibu kota negara, pemerintahan, tetapi untuk the mother city itu akan tetap menjadi pusat bisnis. Bahkan pusat bisnis ini malah bisa lebih berkembang karena tidak terganggu dengan situasi politik dan pemerintahan. Nah, kami juga pernah melakukan semacam kajian gitu ya, seberapa signifikan sih impact-nya terhadap pasar perkantoran kalau kantor-kantor pemerintahan ini kosong gitu. Jadi kami melihat kalau pasar perkantoran di Jakarta CBD itu sekitar 7,3 juta, kalau digabung dengan non CBD itu mungkin sekitar 11 juta. Nah, kami membandingkan gitu, membuat suatu benchmarking rasio, membandingkan antara total luas ruang kantor dengan jumlah populasi Jakarta. Nah, dari situ kita membuat semacam rasio office employment di Jakarta itu hampir sekitar 4 meter persegi per satu rumah tangga. Nah, dengan jumlah proyeksi populasi yang akan dipindahkan ke IKN itu dalam 10 tahun mendatang itu sekitar 1,5 juta, dan populasi rasio ini proyeksinya cukup bullish begitu ya, cukup optimis untuk mencapai 1,5 juta orang dalam 10 tahun gitu, cukup agresif. Tapi kalau kita ambil angka itu, artinya kira-kira jumlah ruang kantor pemerintahan yang akan kosong di Jakarta itu sekitar antara 10-13% dari total pasokan ruang kantor di Jakarta. Nah, jadi akan ada impact terhadap office market, tetapi menurut kami ini 13%
kekosongan ini juga akan tidak akan sekonyong-konyong gitu ya, tiba-tiba kosong, akan dilakukan secara bertahap. Karena kalau dari proyeksi populasi IKN sendiri dari 2022 sampai 2024 untuk tahun ini gitu ya, intinya 1-2 tahun mendatang itu tidak sampai 500.000 populasi yang akan dipindahkan gitu. Jadi kekosongan kantor-kantor pemerintahan yang di DKI ini juga akan kosong akan secara bertahap. Nah, kemudian perlu digarisbawahi juga bahwa sebagian besar ruang kantor pemerintahan yang ada di Jakarta itu merupakan bangunan yang sudah cukup tua gitu ya. Memang secara lokasi kantor-kantor ini strategis, tetapi secara fisik bangunannya sudah cukup tua. Sehingga dari perspektif occupier dan investor, ini kalau tidak di-redevelop atau di-refurbish, maka akan kurang dapat berkompetisi di pasar properti komersial. Gitu. Sehingga mungkin tantangannya adalah bagaimana melakukan repurposing dari kantor-kantor yang akan kosong di kantor-kantor pemerintahan ini. Tapi in terms of dampaknya sendiri terhadap bisnis properti di Jakarta, kita melihat Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis karena bisnis properti itu terkait dengan lokasi, aksesibilitas, dan infrastruktur yang mana hal-hal itu sudah ada di Jakarta dan masih akan terus ditingkatkan gitu. Sehingga dengan perbaikan infrastruktur itu Jakarta akan tetap jadi pusat bisnis dan perekonomian. Dari saya itu saja jawabnya. Mungkin dari Sari kalau mau menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Cindy atas jawabannya. Mungkin dari Ibu Sari ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih Bu Cindy dan Mbak Anti. Terima kasih juga atas pertanyaan datang dari Pak Nandia. Saya rasa Bu Cindy sudah cukup komprehensif menjelaskan. Saya sedikit aja menambahkan bahwa pada ruang-ruang akademik kita mendengar dan mengkaji bahwa secara umum Jakarta memiliki 7 fungsi. Ya, termasuk satu di antaranya adalah fungsi pusat pemerintahan. Kita tahu bahwa Jakarta sebagai pusat bisnis, kemudian pusat perdagangan, hiburan, pendidikan, budaya, dan pelabuhan. Saya rasa ketika pusat pemerintahan pindah ke Penajam Pasar Utara, masih ada 6 fungsi lainnya yang juga memerlukan sarana retail ya, dalam hal ini mall atau pusat perbelanjaan yang menjadi salah satu sarana atau fasilitas yang dibutuhkan oleh para urbanit saat ini ya. Dan juga retail ini saat ini tidak hanya fungsinya sebagai tempat transaksi, tapi juga sebagai ruang-ruang interaksi oleh warga kota, dimanfaatkan sebagai ruang interaksi antar komunitas, komunitas hobi termasuk di dalamnya, dan juga untuk melakukan event-event sosial. Jadi saya rasa implikasi dari pindahnya ibu kota dalam hal ini hanya memindahkan satu pusat atau satu fungsi dari kota Jakarta yang beralih, namun 6 fungsi lainnya masih berfungsi di Jakarta setelah proses pemindahan ibu kota. Saya rasa demikian yang dapat saya tambahkan untuk pertanyaan dari Pak Sandi. Demikian Bu Anti. Baik, terima kasih Bu Sari atas tambahan tanggapannya. Terima kasih juga untuk Mas Sandi ya Mas untuk pertanyaannya. Semoga tadi pertanyaannya sudah dapat dijawab semua oleh narasumber kami. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua ini dari Mbak Alma, detik.com. Yang pertama ini, setelah Jabodetabek, Subang, dan Jateng jadi area potensial yang cukup menarik, occupier itu kenapa Mbak? Lalu faktor-faktor apa saja sih yang menarik bagi para occupier tersebut? Lalu tadi disebutkan kalau di Jakarta Utara ini akan ada future retail yang banyak nih. Jadi faktor apa aja yang bikin para investor tertarik untuk membuat retail atau mall
di Jakarta Utara. Terus kira-kira ada berapa future retail di Jakarta Utara? Lalu yang ketiga ini mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut Mbak tentang Alfresco Mall yang mulai banyak hadir di Jakarta. Apakah fenomena ini baru mulai terjadi pasca pandemi COVID atau sudah ada dari dulu? Mungkin Bu Cindy atau Bu Sari, silakan. Ya, mungkin saya coba jawab yang pertanyaan pertama dulu ya. Subang dan Jateng jadi area potensial untuk occupier. Nah, ini khususnya untuk kawasan industri gitu ya. Kawasan industri itu untuk industrial occupier yang salah satu kriteria utama untuk menetapkan lokasi pabrik itu adalah aksesibilitas gitu ya. Aksesibilitas dalam arti kemudahan akses ke pelabuhan, kemudian dari pintu tol ke pabriknya gitu. Jadi ini yang menjadi demand preference utama. Nah, kalau di Subang kita tahu akan ada akses tol Patimban gitu ya. Kemudian juga pelabuhan Patimban. Jadi itu juga merupakan katalis gitu untuk berkembangnya suatu kawasan industri. Nah, untuk Jawa Tengah juga ya dari segi akses tol itu juga menjadi suatu preferensi untuk occupier, di samping juga labor cost ya, labor cost yang di Jawa Tengah tentunya kalau dibandingkan dengan Jabodetabek itu masih lebih kompetitif gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu pertimbangan manufacturing investor gitu ya di dalam melakukan investasi di sektor manufaktur. Mungkin dari Sari ada yang mau ditambahkan? Baik, saya rasa untuk pertanyaan pertama yang Mbak Alma udah cukup bisa dijelaskan Bu Cindy bahwa catatannya sih sama, infrastruktur dan UMR yang menjadi salah satu primary requirement ya untuk pengembangan kawasan industri. Dan juga tentu saja ekosistem pendukung. Jadi ketika salah satu sektor berkembang di satu kawasan industri, let's say mungkin otomotif gitu, maka ekosistem yang ada turunan-turunan industri otomotif atau auto derives itu umumnya sudah terbangun di kawasan tersebut. Dan untuk ekosistem yang telah terbangun itu akan memberikan added value tersendiri bagi kawasan tersebut untuk menarik occupier yang sifatnya punya jenis yang sama. Mungkin kedua kali ya, Mbak Anti. Silakan Mbak. Jakarta Utara aktif untuk pengembangan retail, new experience, dan inovasi ya. Ya, memang kami lihat bahwa untuk Jakarta Utara tadi di slide kesekian ya, kita lihat bahwa future retail ada sekitar 40% sampai 2 tahun ke depan berlokasi di Jakarta Utara. Memang Jakarta Utara ini salah satu wilayah yang cukup aktif, tidak hanya building retail ya yang sifatnya brick and mortar, tapi juga retail-retail yang sifatnya lifestyle retail ya, yang seperti alfresco dining atau street mall juga tumbuh di Jakarta Utara. Kenapa demikian? Karena saya rasa beberapa inovasi yang kita tahu ada di Jakarta Utara memberikan new experience yang baru gitu ya, memberikan lanskap yang dapat menjadi opsi gitu ya di luar di luar pattern retail yang ada di tengah kota. Jadi landscape yang baru ini memberikan penyegaran sehingga Jakarta Utara menjadi salah satu yang cukup aktif saat ini sebagai wilayah potensial pertumbuhan retail.
kami melihat ada satu unit building retail yang akan hadir dalam 2 tahun ke depan di Jakarta Utara dengan luasan yang relatif memang cukup besar ya jika dibandingkan dengan retail-retail yang akan hadir di kota administrasi yang lainnya. Dan untuk pertanyaan ketiga masih relate terkait retail, alfresco retail ya. Ya. Bagaimana munculnya? Jadi kami melihat kebutuhan alfresco dining retail ini hadir ketika para pengunjung ingin lebih praktis. Dalam hal ini, alfresco dining hadir sebenarnya sebagai bentuk adaptasi untuk standalone retail. Di tengah pandemi memang kita lihat berbagai keterbatasan berlaku ketika kita tidak bisa langsung berinteraksi dengan beberapa ketentuan, maka bisa dilakukan interaksi. Nah, untuk itu hadirlah retail-retail di luar building retail yang ada dalam bentuk alfresco dining atau street mall retail. Ini yang umumnya adalah retail-retail yang sifatnya lifestyle. Jadi retail-retail yang umumnya diisi oleh tinan F&B dan mix tinannya berisi dari gerai-gerai yang memiliki mata dagang sejalan dengan lifestyle. Ya, apakah ini fenomena baru? Sebenarnya retail jenis ini telah ada sejak tahun 2000-an di Jakarta. Namun memang tidak sebanyak tumbuhnya seperti saat ini. Jadi memang saat ini kami mencatat setidaknya dalam 2 tahun terakhir ada sekitar 13 retail dengan konsep alfresco dining retail ini yang tumbuh di Jakarta. Jadi apakah ini hal yang baru? Sebenarnya ini tidak terlalu baru, tapi sudah ada sejak tahun 2000-an, namun memang tumbuhnya lebih pesat dalam 2 tahun terakhir ini dibanding sebelum masa pandemi. Ya, kenapa demikian? Karena dulu kita sangat khawatir dengan airborne disease ya, sehingga kita perlu ruang-ruang pertemuan yang tidak dibatasi oleh struktur bangunan, tapi lebih terbuka, lebih fleksibel, mempunyai ruang-ruang terbuka yang lebih baik untuk sirkulasi udara dan seterusnya. Sehingga ruang-ruang ini berkembang lebih aktif saat ini, tidak hanya untuk transaksi dan tidak hanya untuk interaksi, tapi juga event-event komunitas, apakah itu olahraga, seni, budaya, dan termasuk galeri-galeri dihadirkan dalam alfresco dining retail ini umumnya yang berkembang saat ini di Jakarta. Saya rasa demikian Mbak Anti. Baik, terima kasih Mbak Sari atas jawabannya. Jika dirasa nanti ada pertanyaan lanjutan, Mbak Alma bisa langsung menghubungi saya ya Mbak ya. Semoga saat ini sudah cukup menjawab. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Pak Rinaldi. Ini mengenai lahan industri. Mengenai lahan industri ini di Jakarta, di Greater Jakarta tahun lalu ini didominasi oleh perusahaan atau investor asing atau dalam negeri. Lalu kita ada nggak Mbak untuk presentasenya? Mungkin Bu Cindy atau Mbak Sari, silakan. Saya izin menjawab ya Bu Cindy, mungkin singkat aja. So far dari apa yang kami investigasi untuk kawasan industri ya, secara umum memang kita melihat bahwa occupier ini tidak hanya occupier dari asing atau MNC ya, tapi kita juga melihat bahwa occupier lokal juga cukup aktif dalam hal ini menyerap lahan di kawasan industri di Greater Jakarta. Bagaimana persentasenya gitu ya? Saya rasa ini cukup dinamis. Kita melihat bahwa pergerakan keluar dan masuknya occupier di Greater Jakarta baik lokal dan asing sama-sama aktif ya. Saya rasa cukup berimbang lah hingga saat ini. Demikian Mbak Andri. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinaldi untuk pertanyaannya. Semoga cukup menjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ini dari Mbak Yanita dari Bisnis Indonesia. Ini mengenai data center nih Mbak. Bagaimana prospeknya tahun ini? Lalu beberapa tahun lalu ini banyak pengembang yang melirik data center. Lalu di sisi lain ini banyak pemain data center yang berpindah ke tengah kota dikarenakan biaya fiber optik yang lebih murah jika dibanding di pusat kota. Lalu apakah bisa dielaborate lagi mengenai kawasan industri yang saat ini ramai diminati ini berada di mana?
Yang ketiga terkait retail nih, tren al-fresco ini apakah akan berlanjut Mbak di tahun ini, sorry, tahun 2024, dan apakah ada dampak dari si pertumbuhan al-fresco tadi dengan traffic kunjungan pusat perbelanjaan? Baik, Bu Cindy mungkin atau Bu Sari, saya persilakan. Terima kasih. Mungkin Sari dulu. Oke, baik Bu. Ini dari Mbak Nita ya? Ya, tuh. Oke. Oke, terkait data center tadi ya. Kita lihat memang untuk kawasan industri, data center nih 3 tahun terakhir ini sebagai salah satu occupier yang aktif mendominasi serapan lahan di kawasan industri. Ya, jadi kalau tahun ini ada di angka 43% serapan data center di kawasan industri, di 2 tahun terakhir serapannya sekitar 25-45% untuk data center di secara umum kawasan industri Greater Jakarta. Dan data center kalau kita lihat secara spesifik kebutuhan ruangnya sangat detail ya. Dan kebutuhan ruang data center ini kita lihat ada kebijakan terkait bagaimana pendinginannya, bagaimana netralitas areanya dengan wilayah sekitarnya ya. Dan bagaimana cooling system ini dilakukan atau disiapkan tidak hanya untuk site operationals, tapi juga bagaimana ekosistem yang ada di sekitarnya tidak terganggu. Ya. Dan memang kita juga melihat bahwa di area-area gedung perkantoran saat ini juga dikembangkan sebagai wilayah-wilayah data center. Saya rasa ini menjadi alternatif opsi bagi pengelola data center untuk memilih apakah data centernya lebih cocok berada di wilayah tengah kota ataukah berada di wilayah suburb ya. Dan ini kembali kepada pilihan masing-masing dari occupier data center itu sendiri, bahwa segmen pasarnya ada di catchment area yang mana. Jadi untuk di suburb sendiri kita melihat memang beberapa wilayah dikembangkan untuk menjadi spot-spot dari data center ya, spot atau wilayah operasional data center. Dan juga beberapa kawasan industri menyediakan secara khusus wilayah-wilayah atau occupier data center ya. Dan memang juga kita melihat bahwa untuk di tengah kota di wilayah CBD ada beberapa area yang atau beberapa building yang sudah well established beroperasi sebagai wilayah data center. Jadi saya rasa tergantung dari catchment area yang dituju, tergantung dari segmen pasar yang dituju oleh pengelola data center ini. Dan untuk infrastruktur sendiri, saya rasa ketika pengelola data center datang ke satu kawasan, mereka sudah tahu spesifik infrastruktur apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat ya, dengan penyedia layanan yang mereka butuhkan, terutama dalam hal ini ketersediaan electricity, untuk berkolaborasi menghadirkan layanan data center di wilayah tersebut, baik itu di tengah kota, let's say di CBD, di sekitar wilayah atau di sekitar gedung perkantoran yang ada di CBD, ataupun di wilayah-wilayah suburb, ya, yang saat ini ada di sekitar kawasan industri di sebut saja Greater Jakarta. Saya rasa demikian. Atau mungkin ada tambahan dari tim kami untuk data center yang ada di pusat kota atau di wilayah CBD, khususnya di gedung perkantoran, ada rekan kami dari tim OSS mungkin bisa menambahkan atau melengkapi apa yang saya sampaikan sebelumnya. Silakan, ada Bu Rina di sini. Silakan Bu Rina, mungkin bisa dibantu ditambahkan. Bentar, saat ini Bu Rina masih di mute ya. Kami coba mungkin. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit silakan ya Bu. sambil tunggu Bu Menunggu. Rina. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, jadi kalau tadi mungkin menegaskan apa yang sudah disebutkan oleh Sari, jadi data center
demand untuk data center itu tetap saja ada segmennya sendiri-sendiri untuk yang meminta data center di dalam kota maupun di suburb. Kenapa? Karena untuk corporate memang ada company-company yang justru karena prinsip bisnis continuity plan gitu ya, itu mereka membutuhkan data center yang di suburb karena justru tidak boleh terlalu dekat dengan kantor pusat mereka gitu. Karena masalah safety, security gitu ya, business continuity itu mereka justru minta di suburb. Tapi di lain pihak juga ada corporate yang merasa lebih efisien, lebih ekonomis kalau kita data center kita itu di dalam kota gitu ya. Jadi tetap ada menurut kami ceruk pasarnya ada untuk dua segmen itu untuk di dalam kota maupun di luar kota. Tapi dari segi potential growth memang sektor data center ini dari konsultan-konsultan data center yang sudah melakukan studi itu growth-nya memang sangat menjanjikan dari pre-COVID, kemudian malah justru di-accelerate ketika during COVID, dan ini pasca COVID pun juga masih diprediksikan untuk terus bertumbuh gitu. Dari saya itu mungkin kalau Rina sudah hadir. Iya, terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit mengenai data center yang di kawasan CBD. Memang kalau pada saat ini kita melihat kecenderungannya ada beberapa lokasi di CBD yang digunakan sebagai data center. Salah satunya yang terbaru ada di Kuningan. Jadi itu memang berlokasi di dekat CBD. Ketika kami tanyakan ke pengelolanya, memang demand untuk data center di CBD itu sekarang cenderung tinggi, begitu ya. Dikarenakan mungkin kalau menurut kami juga accessibility di daerah CBD, dan kalau untuk data center terutama yang tier 3 itu membutuhkan listrik yang stabil. Jadi memang di CBD sudah terbukti bahwa memang itu seperti ring 1 ya, jadi untuk kondisi listriknya dan kondisi yang mungkin agak sangat berpengaruh untuk lokasi data center adalah kawasan yang tidak banjir, gitu. Dan memang kalau di CBD majority-nya untuk multinational company yang memang menginginkan data centernya berada di dekat kantornya mereka di CBD juga, tetapi penggunaannya mungkin tidak terlalu besar, hanya sekitar 800 meter yang paling besar sampai 1.000 atau 200 meter persegi untuk data center backup mereka. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rina. Baik, terima kasih Mbak Rina atas tambahan informasinya. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan keempat, masih dari Mbak Nika, Business Indonesia, terkait dengan retail mall di koridor timur Jakarta sangat ramai di menengah mall, menengah atas ya Mbak. Kira-kira bagaimana prospeknya di sana? Silakan Bu Cindy atau Mbak Sari, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nita untuk retail mall di koridor timur. Jadi untuk pusat-pusat retail tentunya prospeknya akan sangat ditentukan dari daerah cakupan gitu ya, catchment area masing-masing mall gitu. Nah, memang belakangan itu makin rame gitu ya mall di koridor timur. Terus ada beberapa konsep-konsep yang diusung, konsep factory outlet gitu ya. Kalau menurut kami prospeknya di sana cukup potensial. Kenapa? Karena balik lagi ke catchment area tadi. Jadi populasi
populasi di timur itu tidak hanya datang dari residential population, tetapi juga para pekerja ya, pekerja-pekerja manufaktur gitu ya, termasuk bukan hanya domestik tapi juga ekspatriat gitu yang bekerja di pabrik-pabrik di kawasan industri gitu. Nah, kemudian kenapa ada konsep-konsep baru seperti Grand Outlet, Villaggio gitu ya, yang mengusung konsep factory outlet. Ini sebenarnya diadaptasi dari konsep retail di luar negeri gitu ya, di mana retail itu di suburb dikemas menjadi suatu destination retail yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi juga kebutuhan turis gitu. Karena produk-produk yang seasonnya sudah lewat gitu ya, lalu dijual ke market dengan harga diskon gitu ya, dan ya masyarakat pasti suka diskon gitu ya, dan diskonnya kalau di luar itu benar-benar didiskon secara signifikan gitu ya. Mungkin dari retailer di sini juga perlu belajar dari luar, diskonnya memang betul-betul cukup signifikan untuk produk-produk yang memang sudah off season gitu. Nah, tapi konsep seperti itulah yang diusung. Jadi tidak hanya mengandalkan local catchment area population, tapi juga turis. Nah, di timur itu, misalnya kalau di Kerawang gitu ya, itu tengah-tengah antara Jakarta dan Bandung gitu ya, dengan segala macam aksesibilitas yang sudah improve gitu ya. Diharapkan bukan hanya dari local population, tapi juga dari traffic yang memang melintas sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek, itu diharapkan juga bisa meningkatkan potensi dari customer yang datang gitu. Jadi tidak hanya untuk belanja sehari-hari, tapi juga itu bisa menjadi alternatif untuk wisata gitu. Mungkin itu. Baik. Ada yang dirasa cukup ya Bu Cindy? Ya, dari saya cukup. Mungkin Oke, kalau dari baik. Sari mau nambahkan. Baik, terima kasih untuk Bu Cindy. Oke, kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Nita, My Home Magazine. Kebetulan Mbak Nita ini mengalami kendala nggak bisa chat ya, jadi ini saya bantu. Ya, pertanyaan pertama ini mungkin masih related juga dengan pertanyaan Mbak Nita dari Business Indonesia. Apa tren terbaru dari pusat belanja di Indonesia dari segi konsep dan finance? Dan kemudian bagaimana Knight Frank melihat mulai hadirnya luxury outlet mall? Apakah pengunjung yang datang betul-betul belanja atau sekedar untuk melihat-lihat mall baru? Silakan mungkin Bu Sari. Baik, terima kasih Mbak Anti dan Mbak Nita dari My Home Magazine ya. Ya. Apa sih tren retail baru sekarang gitu kira-kira ya? Ya, trennya. Oke, saya rasa salah satu yang bisa kita sebut sebagai tren retail baru adalah al fresco dining retail ya, atau keberadaan street mall ini. Kenapa demikian? Karena kita lihat menjamur dalam 2 tahun terakhir yang pertama. Kedua, kita lihat bahwa al fresco ini menyasar seluruh segmen pasar. Jadi segmen pasarnya lebih luas, tidak hanya pada segmen tertentu saja, tapi saya rasa dari mulai middle up, kemudian middle low, seluruhnya menjadi target pasar dari al fresco dining retail ini. Ya, dan kita juga melihat bahwa beberapa retail yang ada di Jakarta melakukan refurbish atau renovasi yang membuka wilayah-wilayah open space-nya ya untuk menjadi wilayah-wilayah F&B
yang let's say dulu kita melihat bahwa rooftop adalah barang mewah atau layanan-layanan yang hanya dirasakan bisa untuk segmen tertentu saja. Tapi saat ini kita lihat bahwa rooftop adalah ruang-ruang layanan dari retail yang bisa ya diakses oleh seluruh segmen. Ya, saya rasa ini jadi salah satu hal yang baru, alternatif ruang-ruang yang lebih segar yang bisa menarget seluruh segmen pasar di ruang retail di Jakarta. Dan kemudian untuk luxury retail ya, yang nomor 2-nya tuh, ya, bagaimana Night Frank melihat hadirnya luxury outlet mall dan apakah pengunjungnya datang hanya untuk window shopping atau benar-benar belanja gitu ya. Jadi kalau kita lihat 2 tahun lalu sebelum 2023, kita melihat justru di luxury mall atau retail dengan kelas premium grade A, itu justru masuk peritel-peritel dari sektor fashion, dari sektor kosmetik ya, yang saya rasa brandnya adalah brand global. Dan bagaimana ketahanannya sampai saat ini kita lihat bahwa untuk kelas retail premium grade A ini memang punya resiliensi yang cukup tangguh, baik itu pengunjungnya ya, daya beli pengunjungnya maupun peritelnya sendiri. Sehingga memang untuk gerai-gerai yang ada pada luxury mall masih cukup memiliki performa yang positif saat ini ya. Jika kita bayangkan bahwa mereka bisa masuk di masa masih pandemi, saat ini pun saya rasa shorter bounce juga berlaku untuk luxury mall khususnya pada gerai-gerai fashion, kemudian elektronik, kemudian juga houseware termasuk di dalamnya kosmetik dan F&B ya. Jadi memang yang perlu dicatatkan adalah ketika kita mengharapkan bahwa daya beli akan sama tingkat performanya dengan sebelum pandemi, maka peritel-peritel ini harus keluar dari pola brick and mortar, dalam arti bahwa mereka harus memperluas sarana pemasarannya dengan omni channel gitu. Jadi customer basis-nya harus diperluas dengan melakukan omni channel. Jadi tidak hanya direct selling atau face to face dengan brick mortar atau penjualan direct selling, tapi juga melakukan omni channel, memperluas customer basis dengan membuka layanan baik itu di media sosial ataupun di e-commerce ya. Jadi memang kita lihat bahwa satu tren ketika terjadi crowd di media sosial maka akan berimplikasi positif di platform e-commerce juga ya dalam salah satu jenis retail gitu. Dan saya rasa apakah hanya window shopping, dari ketangguhan kita melihat bahwa pada segmen middle up ya, tentu saja ini memiliki daya beli yang cukup baik dan F&B-nya pun terus bergulir dan terus hidup. Kalau ditanya areanya ada di sekitar mana, kami memiliki basket submarket untuk area-area luxury mall ini umumnya terdapat di selatan Jakarta maupun di Jakarta Pusat ya atau sekitar kawasan CBD. Saya rasa demikian. Jika ada yang akan ditambahkan dari Bu Cindy, silakan. Dari saya cukup sih, Sari. Mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya adalah dari Mbak Hilda, kompas.com. Yang pertama adalah mengenai kawasan industri seperti apa yang kompatibel dengan IKN, karena saat ini pemerintah tengah mempersiapkan pelabuhan jetty dan pelabuhan internasional. Yang kedua, bagaimana demand lahan kawasan industri di Balikpapan, Kutai Kartanegara, Tanggerang, atau kawasan lain di sekitar penyangga IKN. Lalu yang terakhir ada potensi Kaltim sebagai super hub masa depan Indonesia untuk kawasan industri dari kacamata Night Frank ini bagaimana? Mungkin Bu Cindy berkenan untuk membantu menjawab, Bu? Ya. Ya, untuk Mbak Hilda, untuk kawasan industri yang kompatibel dengan IKN,
Memang ini IKN itu kan unprecedented ya, belum ada presiden gitu ya. Tapi untuk kawasan industri yang seperti apa, yang kompatibel tentunya yang memang menunjang program pemerintah untuk hilirisasi. Jadi tidak hanya produksi hanya bahan mentah saja, tapi memberikan industri yang memberikan value added gitu ya, untuk menunjang pertumbuhan perekonomian yang lebih berkualitas. Ya, memang untuk industri-industri yang satu yang menunjang hilirisasi, kemudian juga yang menunjang prinsip keberlanjutan atau industri hijau gitu ya. Nah, ini memang butuh lahan-lahan yang skala besar gitu ya. Misalnya contoh kalau misalnya solar panel gitu, itu akan cenderung membutuhkan lahan yang berskala besar. Nah, saya rasa untuk kawasan industri yang memang menunjang visi pemerintah untuk hilirisasi dan juga mendukung sustainability, ini yang memang kelihatannya dalam jangka menengah sampai panjang itu akan menjadi tren yang perlu didukung. Kemudian yang kedua, bagaimana demand lahan kawasan industri di Balikpapan, Tenggarong, dan kawasan lain ini, di sekitar penyangga IKN. Terus terang, kalau untuk kita masih belum melihat nih ya, masih investor masih kelihatannya masih wait and see gitu ya, yang sudah kelihatan mungkin historically kalau di Balikpapan itu generator ekonomi adalah oil servicing company yang memang membutuhkan lahan untuk office warehouse gitu ya. Nah, ini kelihatannya sih demand untuk ini kita melihat setelah pasca COVID ada perbaikan gitu ya. Tetapi untuk daerah-daerah hinterland di sekitar IKN, saya rasa investor masih sudah menunjukkan ketertarikan gitu ya. Tetapi in terms of actual transaction, saya rasa mereka masih wait and see gitu ya. Mungkin berkaitan juga dengan tahun ini adalah tahun pemilu gitu. Nah, tapi kita masih akan monitor terus gitu ya setelah pemilu usai, apakah nanti investor akan melangkah ke tahap selanjutnya dengan melakukan actual commitment. Mungkin itu. Ada lagi? Ibu, kira-kira mungkin ada Bu Sari, mungkin ada yang mau ditambahkan atau dirasa cukup? Saya rasa apa yang disampaikan oleh Bu Cindy udah cukup komprehensif ya. Saya sedikit aja menambahkan bahwa apakah ada potensinya Kaltim sebagai super hub gitu ya. Super hub masa depan Indonesia untuk kawasan industri dari kacamata Knight Frank. Kalau kita merujuk di The Wealth Report
yang baru saja dirilis oleh Knight Frank Global, di situ disebutkan bahwa Singapura dan Hong Kong salah satunya saat ini menjadi wealth hub di regional. Ya, apakah Kaltim berpotensi dalam hal ini juga menjadi super hub dalam hal ini sebagai super hub masa depan Indonesia? Saya rasa kalau kita bicara potensi selalu ada, apalagi saat ini Kaltim menjadi atau memiliki posisi sebagai Alki 2 ya di alur laut Kepulauan Indonesia. Jadi track-nya sudah ada, tinggal bagaimana pemerintah memberikan arahan yang lebih intensif dan memberikan spesifikasi bagaimana pengembangan, apakah sebagai transportation hub, apakah sebagai technological hub ya, as a smart city, atau super hub di salah satu domain. Saya rasa tergantung bagaimana arahan pemerintah ke depan mengembangkan Kaltim dan khususnya IKN dengan ekosistem wilayah sekitarnya. Saya rasa demikian aja Mbak Anti, tambahan sedikit dari saya. Baik, terima kasih Bu Cindy dan Bu Sari atas tanggapannya. Semoga dirasa cukup untuk Mbak Hilda. Jika memang nanti ada pertanyaan lanjutan atau rekan-rekan jurnalis lain yang memiliki pertanyaan lanjutan dapat menghubungi saya baik melalui WhatsApp ataupun email. Nanti dari sana akan kami tindak lanjuti kembali. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula acara press conference Jakarta Property Highlights semester kedua tahun 2023 dengan dengan fokus pada sektor industri dan retail pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Bu Cindy dan Bu Sari. Terima kasih. Kami ucapkan juga terima kasih untuk rekan-rekan jurnalis yang sudah bergabung bersama dan kepada direksi serta manajemen Knight Frank Indonesia yang juga sudah berpartisipasi. Kami memohon maaf jika masih selama berlangsungnya acara ini banyak kendala teknis ataupun kesalahan dari kami. Saya rasa itu saja cukup dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di event-event Knight Frank Indonesia selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.